Halo, Sobat Bro-Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana PSM Makassar berhasil memenangkan pertandingan pertamanya di putaran kedua ketika berhadapan dengan Persis Solo. Gol kemenangan PSM Makassar dicetak oleh Balotelli, teman-teman. Dengan hasil ini tentunya membuat PSM Makassar untuk sementara naik ke urutan ke-6 kalau tidak salah. Dan tentunya ini kemenangan yang bagus dan debut yang manis untuk seorang Balotelli, teman-teman. Karena berhasil mencetakkan gol pada laga debutnya. Dan kalau saya juga melihat permainan yang ditampilkan oleh Balotelli ya cukup menjanjikan, teman-teman. Mungkin PSM Makassar bisa mengandalkan pemain ini di pertandingan-pertandingan berikutnya di posisi penyerang tengah, menggeser Nermin Haljaita ke posisi penyerang sayap. Karena kalau melihat skema permainan tadi, PSM Makassar tentunya masih kurang maksimal, apalagi setelah unggul jumlah pemain ketika pemain dari Persis Solo mendapatkan kartu merah, yaitu pemain debutannya juga, pemain baru dari Persis Solo mendapatkan kartu merah, kalau tidak salah namanya Clayton, pemain bertahan, teman-teman. Dan lagi-lagi pemain baru Persis Solo di pertandingan kali ini tentunya membuat dua kesalahan. Satu yang mendapatkan kartu merah dan satu yang berbuah gol untuk PSM Makassar, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro kepada pemain baru PSM Makassar yang asal Papua itu, teman-teman. Lupa saya namanya, Karel Rizal kalau tidak salah namanya, teman-teman. Dan pendukung PSM Makassar tentunya harus mensyukuri hasil yang didapatkan oleh PSM Makassar tadi, karena permainannya ya tidak begitu bagus di pertandingan tadi, teman-teman. Unggul jumlah pemain, tapi PSM Makassar tidak mampu mendominasi jalannya pertandingan, khususnya di babak pertama setelah Persis Solo mendapatkan kartu merah. Saya tentunya berharap permainan PSM Makassar tadi lebih sabar, lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, tapi nampaknya anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares cukup konsisten dengan permainannya, yaitu umpan-umpan direct langsung ke depan, tapi tidak begitu efektif juga dengan permainan seperti itu tadi, teman-teman. Bahkan sampai menit ke 80 PSM Makassar masih banyak melakukan percobaan-percobaan umpan-umpan direct dan tidak juga berjalan dengan bagus, tidak mampu menghasilkan gol ke gawang Persis Solo. Baru ada gol ketika pelanggaran yang dilakukan oleh pemain baru Persis Solo, yaitu Lautaro, sehingga membuat Victor Luis yang melakukan eksekusi, memberikan umpan yang cukup bagus kepada Balotelli, dan Balotelli berhasil menyelesaikan dengan sundulannya, teman-teman. Makanya saya mengatakan tadi pertandingan PSM Makassar kali ini bagus sebagai hasil, tapi secara permainan ya masih perlu ditingkatkan. Dan untuk Balotelli sebagai pemain debutan tentunya ini debut yang manis. Untuk pemain lainnya seperti Matheus Silva, ya nampaknya Matheus Silva belum terlalu bagus adaptasinya di pertandingan tadi, meskipun kita tahu pemain ini juga punya sesuatu yang bisa diberikan kepada PSM Makassar. Jadi mudah-mudahan Matheus Silva bisa cepat adaptasinya, dan mudah-mudahan Balotelli konsisten terus mencetak gol di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena ini memang yang dicari oleh PSM Makassar. Ini adalah jawaban yang diinginkan oleh PSM Makassar di putaran kedua ini, yaitu mencari goal getter. Karena sejauh ini PSM Makassar sangat kesulitan untuk memaksimalkan peluang-peluang yang ia miliki di depan gawang lawan-lawannya. Termasuk di pertandingan tadi ketika menghadapi Persis Solo. Ada beberapa peluang yang tidak bisa dimaksimalkan oleh PSM Makassar. Ada peluang Victor Detan melalui umpan cutback dari Rizky Eka Pratama kalau tidak salah, teman-teman.
dan masih bisa dimentahkan oleh Muhammad Riyandi, penjaga gawang dari Persisolo. Dan memang kedua penjaga gawang tadi, baik Reza Arya Pratama maupun Muhammad Riyandi, menampilkan permainan yang sangat-sangat bagus di pertandingan tadi, teman-teman. Tapi satu juga yang saya soroti dari pemain dari Persisolo, yaitu Kunde, bek tengah Persisolo ini bermain cukup bagus di pertandingan tadi. Banyak menggagalkan serangan-serangan yang dibangun oleh PSM Makassar, sehingga membuat penjaga gawang Muhammad Riyandi ya cukup aman di bawah mister gawang Persisolo. Tapi ya secara permainan memang PSM Makassar tentunya ya masih perlu meningkatkan permainannya, apalagi kalau unggul jumlah pemain seperti ini. Saya berharap anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares lebih sabar menguasai jalannya pertandingan, lebih sabar mengumpan-umpan bola dari kaki ke kaki, bukan umpan-umpan direct langsung ke depan, umpan-umpan lambung yang akurasinya juga tidak begitu akurat. Jadi kalau PSM Makassar ingin mengandalkan umpan-umpan direct seperti itu, umpan-umpan lambung, ya tentunya akurasi passing dari pemain-pemain PSM Makassar harus juga dimaksimalkan. Victor Luis tadi menurut saya permainannya juga tidak seperti biasanya. Dia juga banyak melakukan overlapping, tapi ya tidak begitu bagus eksekusinya. Ada juga umpan-umpannya yang tidak presisi, yang tidak akurat. Begitupun dengan Alessio Neto. Di pertandingan tadi secara akurasi passing tidak seperti di pertandingan sebelumnya, teman-teman. Karena pemain ini kalau melakukan umpan-umpan lambung akurasinya cukup bagus, tapi di pertandingan tadi ya tidak begitu prima umpan-umpannya, teman-teman. Dan ya untungnya di menit-menit akhir Balotelli berhasil memberikan 1 gol untuk PSM Makassar dan tentunya memberikan kemenangan bagi PSM Makassar di pertandingan pertama di putaran kedua Liga 1. Jadi untuk pertandingan berikutnya saya berharap anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares bisa bermain lebih baik lagi dan bisa kembali mendapatkan kemenangan tentunya, karena ini awal yang bagus, 1 kemenangan di putaran kedua dan membuat PSM Makassar kembali naik ke posisi ke-6. Jadi ya mudah-mudahan bisa konsisten di putaran kedua ini untuk mendapatkan kemenangan. Tadi saya udah mulai berpikir bahwa ya PSM Makassar akan mengawali putaran kedua ini dengan hasil imbang lagi nih kalau permainannya begini terus. Untungnya Balotelli mendapatkan umpan yang bagus dari Victor Luis dan sundulannya juga cukup presisi sehingga membuat Muhammad Riyandi sebagai penjaga gawang Persisolo tidak mampu mengamankan bola dari sundulan yang dilakukan oleh Balotelli. Jadi ya selamat untuk PSM Makassar, tetap semangat untuk Persisolo. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye bye.